Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Paula Anggreni. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang hakikat paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya, tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf. Sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca dan bahkan penulisnya untuk tetap mengembangkan artikelnya. Di sini akan saya jelaskan tentang unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data, fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang keempat, transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat, yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain-lain sebagainya. Konjungsi antar kalimat yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antara kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya, lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yakni harus mempunyai syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok.
Berikutnya, fungsi paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Paragraf berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Paragraf berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman kepada pembacanya. Paragraf juga berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Paragraf juga berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Berikut ini ciri-ciri paragraf. Yang pertama, bertakuk atau letaknya agak dalaman. Ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembangan sebagai fungsi penjelas, menguraikan ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan. Tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi, berupa paragraf yang informatif, artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri dari paragraf ini yakni dirangkai dalam urutan waktu terbaik berupa alur maju atau alur mundur, berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Pada paragraf ini, ciri yang paling mudah ditandai yakni terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika sehingga bisa membuat bacaannya semakin menarik. Keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yakni kalimat utama mempunyai suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat, disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta, contoh, data statistik, grafik
untuk lebih meyakinkan pembacanya, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berdasarkan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembacanya tidak hilang. Yang terakhir yaitu struktur paragraf. Mendapatkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 8 kemungkinan, yaitu: yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Sekian penjelasan saya tentang hakikat paragraf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.